Baca sudah. Sudah ya. Dia mau mendarat. Orangnya meninggal. Orangnya meninggal. Ari Justin Junior ya. Ada nomor ya? Apa nama ada nama kotanya? Ada nama. Tahunnya apa? Nggak tahu ya.
Tes. Tes. Enggak, Bang. Tes. Oh, bentar dulu. Iya. Ya. Ayo, Nan. Coba, Nan. Saya lagi ada pengalaman, Pak. Covid ya. Tes. Ya. Ya udah. Gimana ya di sini? Apa? Ambil all. Manage kan ya? Ambil all. Message. Message bukan manage. Mbak Nona, coba tes lagi, Mbak Nona. Lagi, Mbak Nona. Oke, sudah. Sudah. Unmute-in peserta biar. Enggak ada ya unmute. Enggak ada. Mau bikin TDG. Udah. Nah itu itu. Nah. Dah. Coba lagi. Tapi kalau pawas enggak kan? Kalau pawas enggak kan? Kalau apa? Pawas enggak kan? Enggak. Enggak. Ini jadi host. Dioper sih. Nah. Materi mana? Di sini. Belum pindahin. Belum pindahin. Mana materinya? Kan ini cuma Pak Pelum, Pak. Pelum. Iya, nggak apa-apa ya. Kedua jadi udah helm sama ini. Bapak mau dimunculin muka Bapak? Iya munculin lah, bisa munculin. Kita ntar yang ngasih kita nggak ikut lagi yang munculin. Belum mulai itu masih begini. Kalau mulai, Belum ada suaranya. Oh.
ini kan harusnya udah. Nih foto Bapak nih. Hidupin aja deh, hidupin itu kan udah mulai. Iya, ini yang lain mah udah pada nonton, maksudnya udah pada ngeliat, cuman di sininya belum mulai tuh Oh iya. rekodnya. Itu gede suara gede. Iya, justru belum mulai, no, suaranya udah gede. Iya, suara. Nih. Tadi anggap kita KPU ini, Nih. itu lagi. Nih, kalau ini kan dan suara nih. Ini udah hidup, tapi ini belum mulai. Ini Bapak fotonya yang munculin. Tuh, ya. Ada. Tuh Aji itu cari itu. Gini Ji sama Yana Ji, cariin Ji. Tuh Yana tuh. Oh, Bebek. Barangnya bisa remote terlebih dulu. Udah otomatis. Materi. Oh ini nih. Duh, lama Amir. Lama ya? Lama ini. Lagi coba. Lama ini, coy. Gimana ceritanya nih? Emang nggak ada itunya? Nggak ada plastik. Hah? Nggak ada plastik datanya. Ini harus direkam nih di belakang layarnya nih. Nggak bisa kelihatan. Itu kedengeran loh kita ngomong. Kedengeran. Aduh. Wali kota. Ini enggak gambarnya enggak apa. Wali kota. Ini Iya, kecil. Ada pun nggak ada yang banyak. Ya, itu pokoknya itu 3 video itu aja. La ilaha illallah. Ini. udah masuk sini. Iya. Itu bukan yang itu MP4. Yang 4 tuh Indonesia Raya. Kopi. Iya kok nggak ada nih. Coba keluar lagi Pak, terus masuk lagi. Apanya? Nggak kode lagi. Mungkin share screen ya. Langsung masuk kan nggak ada ini salahnya. Cuma bacanya doang nih. Iya kan cuma bacanya doang. Sudah pernah tugas sebagai TNI Polri, namun belum terdaftar dalam daftar pemilih. Udah mulai. KPU Kota Tangerang. Nggak ada ini saya. Jalan Imas Melati nomor 16 Kota Tangerang. Atau dapat mengakses melalui resmi KPU di www.kpu Kota. Sama-sama. Ini kan Bisa kemarin ya? Kemarin bisa kan? Apanya? Chattingnya ya? Dalam daftar pemilih. Dari Kota Tangerang untuk Tangerang, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini gimana nih? Oke, tetap absen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kota Tangerang, mari berperan aktif membantu KPU Kota Tangerang dalam melaksanakan daftar pemilih berkelanjutan. KPU Kota Tangerang melakukan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan dengan cara melakukan update data pemilih secara berkala. Pastikan kalian sudah terdaftar dalam pemilih tetap. Jika Anda belum terdaftar, pastikan Anda mengisi data-data pendukung di link yang sudah kami sediakan. Mari partisipasi aktif dalam melakukan pemutahiran data pemilih agar data pemilih jadi lebih berkualitas. Berdaulat negara kuat. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil demi Indonesia damai sejahtera. Hai teman pemilih, KPU Kota Tangerang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan cara updating data pemilih secara berkala. Oleh karena itu, KPU Kota Tangerang mengajak seluruh warga Kota Tangerang untuk berpartisipasi aktif dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan ini agar menjadi lebih berkualitas. Bagaimana caranya? Caranya, buka HP kamu, cek data kamu, dilindungi hak pilihmu. Jika kamu belum terdaftar atau sudah terdaftar tapi ada kesalahan pencatatan atau perubahan status atau pindah domisili atau ada sanak saudara yang sudah meninggal dunia, silakan dicek untuk kami perbaiki dalam daftar pemilih. Laporkan melalui link ini. Bagimu Indonesia. Mari berpartisipasi aktif dalam memperbaharui daftar pemilih agar daftar pemilih menjadi lebih berkualitas. Terima kasih atas tanggapannya. Pemilih berdaulat, negara kuat. Indonesia kuat. Stop. Ya, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Kota Tangerang, yang terhormat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, yang terhormat Sekretaris KPU Kota Tangerang beserta jajaran KPU Kota Tangerang, yang terhormat Camat dan Operator Siap sekota Tangerang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang hari ini kita berkumpul di rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengangkat acara, mari kita buka diri dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Saiful Mazil, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kegiatan ini, rapat koordinasi pembukaan data pemilih berlanjutan. Mari kita sama-sama menundukkan kepala. Izinkan saya untuk menyampaikan doa secara Islam untuk yang di luar Islam mohon menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, Allahumma inna na'udzu bika min al-kasal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful. Hadirin yang saya hormati, kita membuka acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua KPU Kota Tangerang, Bapak Ahmad Sareno, sekaligus pembicara kepada Ketua Komisaris Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya yang saya hormati KPU Tangerang, kreatif dan jajaran program dan data KPU Tangerang. Saya hormati Disduk Japil Kota Tangerang yang mewakili, kemudian Bapak Camat se-Kota Tangerang yang sudah kami sibukkan pada siang hari ini dengan kondisi yang seharusnya enak untuk kemudian keuangan. Terima kasih atau yang mewakilinya. Kemudian yang saya banggakan tentunya para operator siap di seluruh kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Ini lagi yang si itu yang atas jadi host. Bersilaturahim tentunya dalam data pemilih berlanjutan. Sebetulnya ini merupakan rapat koordinasi kita yang kedua. Pada awalnya dulu di trimester trimester ketiga di tahun 2022 rapat koordinasi difasilitasi oleh Mas Diapil oleh hari ini untuk kegiatan bagaimana KPU Kota Tangerang dalam melaksanakan kegiatan Mengucapkan selamat datang kepada mengucapkan kabar Provinsi Banten. Iya.
Pindahin. Selamat datang Pak Mahyudi, KPU Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini. Ada yang gini. Iya, ini mau. Ada belum? Ada belum? Izin Pak, suaranya nggak jelas. Main suara dulu deh. Sambil dirapihin. Pakai ini suaranya dari sini. Tes suaranya bagaimana Bapak Ibu yang ada di Zoom? Halo? Keluar ya? Baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat Bapak Ibu yang sudah hadir di rapat virtual. Background-nya ya? Sebelum kita mulai, mungkin ada kalanya coba melihat kehadiran teman-teman, bukan proses tapi melihat kehadiran, karena memang pemutahiran data pemilih jadi penting. Kemarin di tahun 2020 kita juga banyak disupport, didukung oleh teman-teman operator kecamatan ya, dan juga teman-teman di Dukcapil. Untuk Kecamatan Batu Ceper hadir yang mewakili benda teman-teman dari Kecamatan Benda apa sudah hadir? Nah, Baik, Cibodas. Kecamatan paling jauh, Cibodas. Ciledug. Kecamatan Ciledug. Cipondo. Hadir Pak. Oh, ini kayaknya yang kencang suaranya Cipondo aja nih. Siap. Sudah bergabung. Jatiwung, tempatnya Pak Subhani. Kecamatan Jatiwung hadir Bapak Ibu. Oke. Hadir. Wah, ini kayaknya puasanya pahalanya paling gede ini kayaknya. Makasih. Hadir, Bapak. hadir. Siap. Kemudian kanan tengah. Hadir. Nih nunjuk nih. Siap. Ini Pak Jali nih kanan tengah. Karawaci. Karawaci hadir. Tadi bisa. Oke, Larangan. Hadir Pak. Hadir, ya, tapi bukan larangan bersolawat ya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian Neglasari. Oke, Neglasari, Kecamatan Priuk. Nah, baik, terima kasih Pak. Hadir. Ya, terima kasih. Kecamatan Priuk. Lanjut, Kecamatan Pinang. Terakhir Kecamatan Tangerang yang lokasinya sangat Anggi suruh gini, Anggi. sangat dekat. Anggi suruh mari.
Ini digedein gimana Ki? Suaranya? Sebelah mana? Ngegedein. Gedein dari kononya. Suaranya kurang besar. Udah dari situ, tapi kayaknya kurang gede. Dari sininya nggak bisa. Izin Pak, Karawati hadir. Nggak bawa. Emang segini. Nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Pak Subhan selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Data. Kira-kira seperti itu. Kami ucapkan terima kasih untuk sekali lagi untuk Operator Siak Kecamatan, Bapak Camat dan juga di Dukcapil. Adapun evaluasi pelaksanaannya, ya mudah-mudahan formulir nanti akan kami kirimkan kembali, ya. Formulir akan kami kirimkan kembali, formulir tanggapan yang kami minta tolong nanti teman-teman yang ada di setiap kecamatan untuk mengarahkan kepada warga yang akan melakukan perekaman KTP ya, KTP elektroniknya KTP elektronik atau pemilih warga baru atau yang memang tidak memenuhi syarat meninggal dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan kami harapkan juga kepada teman-teman mohon evaluasi yang kemarin itu formulir disampaikan ke warga namun dibawa pulang cuman nggak balik-balik lagi ke kecamatan, informasinya seperti itu. Karena memang nanti formulir kami taruh titip di kecamatan nanti akan kami ambil juga oleh teman-teman di sekretariat KPU Kota Tangerang. Harapan kami tagline-nya adalah mereka datang melakukan perekaman KTP elektronik atau melaporkan terkait dengan data kependudukan, kemudian data mereka masuk ke pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau istilahnya mereka datang, data masuk. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah kami juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Wali Kota dan juga dengan Pak Asda 1 dan juga dengan Disdukcapil tentunya mitra kami untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kiranya mudah-mudahan ini akan dikembalikan kepada teman-teman yang ada di wilayah setiap masing-masing kecamatan. Baiknya pemutahiran data pemilih berkelanjutan tentunya adanya dukungan dari stakeholder terkait di dalamnya pemerintah daerah yang ada di wilayah kecamatan. Ini sudah kami rasakan pada saat periode akhir tahun 2020. Banyak data yang masuk dan banyak data yang bisa kami sampaikan dan kami share ke teman-teman partai politik dan stakeholder terkait di dalamnya. Baiknya data pemilu itu akan tentunya menunjang terkait dengan proses pemilihan, demokrasi pemilihan. Untuk informasi, pilkada kita jatuh pada tahun 2024. Tidak di 2022 atau di 2023 karena memang undang-undang demikian bunyinya. Mudah-mudahan rapat koordinasi secara virtual ini bisa berjalan dengan baik. Apa-apa yang memang bisa disampaikan kita nanti bisa sharing. Rapat nanti akan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Perencanaan dan Data Bapak Subhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan masukan-masukan baiknya seperti apa buat kami, karena memang jika memungkinkan kami akan melakukan sosialisasi kepada para tokoh masyarakat yang sudah kami koordinasikan dengan Asda 1 dan juga dengan Bapak Wali Kota. Saya pikir itu untuk mempersingkat waktu, tagline-nya perlu saya sampaikan kembali. Mereka datang, data masuk untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua KPU Kota Tangerang, Bapak Mas Andra untuk sambutannya sekaligus pembuka acara untuk hari ini. Para hadirin yang saya hormati, sebelum mulai acara inti, saya akan beritahu kepada seluruh para hadirin
untuk menyimak baik-baik untuk materi tersebut dan nanti ada sesi pertanyaan dari Komisioner KPU Kota Tangerang, dan apabila yang bisa menjawab atau memberikan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari KPU Kota Tangerang, yaitu berupa tumbler KPU Kota Tangerang. Jadi kami harap jangan pada live terlebih dahulu, jangan keluar dari aplikasi Zoom-nya, tetap ada di aplikasi Zoom-nya sampai acara selesai. Terima kasih. Kita lanjut ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Komisioner Divisi Program dan Data Bapak Mas Zuban. Kepada Bapak Mas Zuban kami persilakan. Celutan nggak? Ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Udah disable. Bentar. Sharing screen. Di disable. Mati aja. Backdrop itu mati aja. Bener sepak. Nggak ngerti. Bisa lanjut. Mana? Dari pasokannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Abang yang terhormat Ketua KPU Tangerang, Mas Kelendra, beserta rekan-rekan Komisioner KPU Kota Tangerang, yang terhormat pimpinan KPU Provinsi Banten yang alhamdulillah hadir dalam hal ini Pak Mas Budi beserta jajarannya, yang terhormat rekan-rekan Kasubag dan staf KPU Kota Tangerang serta Pak Sekretaris KPU Kota Tangerang, yang terhormat para dinas kependudukan dan catatan sipil atau yang mewakili Rifai yang hadir ya, serta Bapak dan Ibu camat sekota operator siap sekota Tangerang yang saya hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui udara. Kalau di sini cuacanya kebetulan baru turun hujan. Ya. Materi sudah tampil? Belum. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga Kota Tangerang, mobil khusus ini dari Disduk Capil yang senantiasa kita repotkan untuk mensuplai data dalam upaya proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta para operator siap di Kecamatan Sekota Tangerang yang alhamdulillah proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sudah kita mulai sejak tahun 2020, sejak tahun 2020 pasca pemilihan umum tahun 2019.
dasar hukum untuk pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian PKPU Nomor 11 Tahun 2018, kemudian PKPU Nomor 37 Tahun 2018, dan terakhir Surat KPU Nomor 366 Tahun 2021, ya, perubahan dari Surat KPU RI Nomor 132 perihal PPDB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apa sih yang dinamakan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah salah satu proses untuk memperbaharui data pemilih, ya, yang tujuannya adalah untuk digunakan dalam proses pemilihan. Tujuannya untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu berikutnya. Jadi kalau sekarang, ya, sekarang itu kita perbaharui, kita update, ya, kita perbaharui setiap bulan melalui tanggapan masyarakat, ya, pengaduan masyarakat, laporan masyarakat baik secara langsung ataupun yang melalui online. Kita buka posko di Sekretariat KPU Kota Tangerang, kemudian kita juga buka layanan online, dan juga kita bekerja sama, ya, bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, saat ini juga kita mau merepotkan kembali dengan para operator siap di tingkat kecamatan sekota Tangerang. Jadi mohon bantuannya. Alhamdulillah kemarin berkat bantuan dari teman-teman operator, ya, kita ada banyak masukan, terutama masukan data pemilih baru, baik itu pemilih pemula ataupun pemilih yang baru memiliki KTPL. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena data yang kita miliki itu lebih banyak data yang tidak memenuhi syarat dibandingkan dengan data yang pemilih baru. Sehingga hasilnya data yang kita miliki itu menurun dari DPT HP3. Apa itu DPT HP3? DPT HP3 itu daftar pemilih tetap hasil perbaikan yang digunakan sebagai dasar pedoman data di pemilu tahun 2019. Lalu apa saja yang diperbaharui data-data itu? Data-data yang diperbaharui itu yang pertama usia 17 tahun ke atas, tapi dia belum terdaftar dalam DPT. Kemudian yang kedua, ini ada kekeliruan atau kesalahan pencatatan di dalam data. Kemudian yang ketiga, ada perubahan atau alih status, baik itu dari TNI atau Polri, ya, menjadi anggota atau pensiun dari TNI atau Polri. Kemudian warga atau sanak saudara yang meninggal dunia. Kemudian pindah domisili, baik itu pindah keluar dari Kota Tangerang atau pindah masuk, ya, ke Kota Tangerang. Nah, ini hal-hal yang kita lakukan pembaharuan data sebagai data DPT. Perlu diketahui, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini berbeda dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 kita melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini setiap bulan dengan cara rapat pleno, ya,
kita plenokan, kita undang semua elemen masyarakat, termasuk stakeholder, ya, kita undang, partai politik kita undang, setiap bulan kita plenokan. Kemudian di tahun 2021 ya keluar surat 132, itu dirubah mekanismenya. Mekanismenya kita hanya melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi yang dilakukan setiap bulan. Setiap bulan kita lakukan rapat koordinasi. Dengan siapa koordinasinya? Koordinasinya dengan instansi terkait, baik itu dengan Disduk Capil yang alhamdulillah sampai saat ini masih terjalin ya hubungan kita. Kemudian Dinas Kesehatan, kemudian Diskominfo, Dinas Kementerian Agama, Pengadilan Agama, ya. Kemudian BPS juga kita berkoordinasi terkait dengan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Kemudian juga kita berkoordinasi juga dengan sekolah tinggi, ya, sekolah tinggi yang ada di Kota Tangerang. Kita lakukan koordinasi terkait dengan pemilih baru ataupun pemilih yang keluar. Nah, dari surat nomor 132 kemudian berubah ya. Di tahun ini, tepatnya di bulan April ini, itu keluar surat nomor 366 yang mana setiap bulan kita melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder, dengan partai politik, ya, dengan instansi baik itu Polri, kemudian TNI kita undang, partai politik juga kita undang semua. Nah, setiap bulan kita melakukan rapat koordinasi, kemudian berubah, ya, sehingga di sini kita hanya melakukan rapat koordinasi itu setiap 3 bulan sekali. Lalu setiap bulannya apa yang dilakukan? Setiap bulannya kita masih tetap melakukan rekapitulasi. Ya, rekapitulasi data yang kami terima, baik itu dari Disduk Capil, dari instansi yang kita lakukan koordinasi sebelumnya, ya. Kemudian dari tanggapan masyarakat, hasil laporan masyarakat itu kita rekapitulasi. Kemudian kita laporkan, kita pasang di media sosial, di website kita, website kami, ya. Kemudian kita pasang di kantor kami, ya. Kemudian melalui media sosial kita sebar data-data tersebut, sehingga masyarakat tahu bahwa data yang kita publish ini adalah data yang sudah terakhir, data yang terbaru yang sudah kita rapatkan, yang sudah kita rekapitulasi bersama setiap bulannya. Kemudian yang kedua, ini hasil dari rekapitulasi, ya, yang kita lakukan setiap bulan ini kemudian kita serahkan kepada beberapa instansi terkait, ya, baik itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian Bawaslu selaku penyelenggara, kemudian partai politik, dan TNI maupun Polri kita sampaikan. Nah, untuk tahun 2021 ini kita mulai melakukan proses pemutakhiran kembali, ya. Ini sejak awal tahun 2021, ya. Ini setelah tahun 2020 berdasarkan surat nomor 132, kemudian di tahun 2021 ini surat nomor 132 kemudian diganti dengan surat nomor 366, ya. Sedikit perbedaan, yaitu hanya tentang cara kita melakukan rekapitulasi dan juga memberikan pelaporan, serta ada penambahan sedikit, ya. Penambahannya yaitu di poin 4 ada format formulir yang untuk pemilih yang meninggal dunia. Nah, ini untuk memperkuat kami bahwa yang bersangkutan atau
pemilih tersebut memang betul-betul sudah dinyatakan meninggal dunia, ya. Sehingga data tersebut kita langsung coret, kita hapus, kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, ini format tambahan dari lampiran surat KPU nomor 366, yaitu format formulir pemilih yang meninggal dunia. Ini mekanisme yang kami lakukan. Yang pertama, layanan data pemilih oleh KPU dan kabupaten kota, baik itu di kabupaten kota, ini dilakukan setiap hari, ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, ya, dilakukan setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kita buka layanan data pemilih, ya. Baik itu melalui online maupun offline atau datang langsung ke kantor KPU Kota Tangerang. Kemudian yang kedua, proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kita berkoordinasi, ya, dengan stakeholder di kabupaten kota, ya. Ini juga kita lakukan setiap bulan kita lakukan, ya. Dan yang ketiga, rekapitulasinya. Nah, ini yang berbeda. Rekapitulasinya dilakukan setiap bulan. Kalau kemarin kita lakukan rapat koordinasi, tapi kali ini kita melakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara internal yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang. Kemudian hasil dari rekapitulasi tersebut dipublikasikan. Ini juga setiap kali kita usai melakukan rekapitulasi, kita langsung publikasikan data-data tersebut, ya, itu melalui WhatsApp, melalui media sosial, nah, kita publikasikan. Kemudian kita sampaikan juga hasil dari rekapitulasi tersebut kepada stakeholder dan juga partai politik, Bawaslu, dan lain sebagainya. Kemudian rapat koordinasi dengan stakeholder kabupaten kota ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, ini untuk periode tahun ini kita kemarin baru melakukan sosialisasi tentang perubahan surat nomor 132 menjadi nomor 366. Selanjutnya, nah ini ada DPTHP 3, itu DPTHP 3. DPTHP 3 itu daftar pemilih tetap hasil perbaikan yang digunakan pada saat pemilu tahun 2019. Ini dasar kita, ya. Dasar kita, karena kita tidak melakukan kegiatan pilkada serentak di tahun 2020, maka basis data kita adalah DPTHP 3 pasca yang digunakan pasca pemilu tahun 2019. Ini 1.194.369 pemilih. Nah, pada bulan Januari kita mengalami penurunan dari 1.194.369 turun menjadi 1.184.239. Kemudian di bulan Februari kita ada kenaikan dari hasil rapat koordinasi di bulan Januari. Ada kenaikan menjadi 1.184.281 walaupun tidak begitu signifikan kenaikannya. Hanya di bulan berikutnya, bulan Maret, kita mengalami penurunan kembali, ya. Penurunan kembali menjadi 1.182.396 dan hasil terakhir kita kemarin di tanggal 30 April kita melakukan rekapitulasi sekaligus rapat koordinasi dan sosialisasi surat KPU nomor 366. Ini data kita mengalami penurunan menjadi 1.181.520. Lalu dari mana saja perubahan-perubahan data itu? Perubahan-perubahan data itu dari beberapa kecamatan, di 13 kecamatan. Ya. Nah, ini mengalami hampir rata-rata mengalami penurunan. Memang ada beberapa kecamatan, 2 kecamatan yang ada kenaikan, ya, ada kenaikan
dari jumlah pemilihnya. Nah, ini pemilih yang mengalami penurunan. Kenapa data kita selalu mengalami penurunan dari mulai dilaksanakan proses pemutakhiran data pemilih? Karena data yang kita terima itu lebih banyak data yang tidak memenuhi syarat dibandingkan dengan data yang pemilih baru. Tidak memenuhi syarat itu apa saja? Tidak memenuhi syarat itu bisa karena dia meninggal dunia, bisa karena dia berstatus aktif sebagai TNI atau Polri, kemudian datanya ganda. Nah, ini termasuk ke dalam golongan data yang tidak memenuhi syarat. Atau pemilih tersebut pindah keluar dari kota Tangerang, ini juga tidak memenuhi syarat. Nah, hal inilah yang menyebabkan data tersebut kemudian menurun. Nah, ini rinciannya dari data DPTHP3 kita mengalami penurunan. Secara infografisnya, ya, secara grafik ini kami sampaikan beberapa kecamatan yang mengalami penurunan dari DPT HP3 sampai dengan hasil rapat atau hasil rekapitulasi terakhir di bulan April 2021. Ini Kecamatan Batu Ceper mengalami penurunan dari DPT HP3, kemudian hasil rekapitulasi kita terakhir ada penurunan, kemudian Kecamatan Benda juga sama, hanya 2 kecamatan yang ada kenaikan dari daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap 3 yang digunakan pada saat pemilu 2019 sampai dengan hasil rekapitulasi kita terakhir di bulan April tanggal 30 kemarin, yaitu Kecamatan Pinang dan Kecamatan Tangerang. Nah, ini ada kenaikan, ya, ada kenaikan dari DPT HP3 sampai dengan hasil rekapitulasi. Nah, ini hasil terakhirnya, ya, hasil terakhirnya 1.181.520. Jadi data yang kita himpun itu dari 13 kecamatan, kemudian dari 104 kelurahan, kemudian dari 5.067 TPS. Oh ya, ada sedikit perubahan di surat nomor 366 ini, bahwa data kita sekarang basisnya yaitu basis data yang berbasis TPS. Data yang berbasis TPS, sehingga yang kita munculkan di dalam daftar pemilihnya itu ada TPS-nya. Nah, ini untuk warga masyarakat, bagaimana cara memperbaharui data? Yaitu datang ke kantor KPU Tangerang, ya, ini yang secara langsung atau yang secara tidak langsung bisa melalui online dan mengklik https siniurl.com dpp KPU Kota, ya, atau melalui WhatsApp. Nah, ini juga sama, ya, siniurl _WA data DB. Nah, ini alhamdulillah respon dari masyarakat, ya, setelah kita melakukan rapat koordinasi tahun 2020, ini respondennya lumayan banyak, ya, lumayan banyak. Hanya memang ada beberapa kecamatan yang sama sekali belum ada data yang masuk, ya, data yang masuk. Ini entah apakah karena kurang informasi atau mungkin tidak ada perubahan data sama sekali, saya juga belum tahu, ya. Nah, di 13 kecamatan, alhamdulillah responnya sangat bagus, ya. Atau kita juga buatkan untuk mempermudah, ini bisa di scan, ya, di scan barcode-nya yang sebelah kiri itu melalui Google Form,
yang sebelah kanan ini melalui WhatsApp. Boleh dicoba kalau yang HP-nya itu mendukung, ada scan barcode-nya. Nah, ketika di-scan ini langsung link ke Google Form dan juga link ke WhatsApp. Ya. Kemudian kita juga lakukan sosialisasi terkait proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tadi Ketua juga sudah menyinggung bahwa walaupun kita tidak melakukan kegiatan pemilu, tapi kita masih tetap melakukan kerjaan kita, yaitu proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Artinya bahwa kegiatan ini memang di luar tahapan kegiatan pemilu, ya. Karena kita sudah diamanatkan oleh undang-undang untuk memelihara data pemilih. Karena itu data pemilih kita senantiasa. Kepada seluruh warga Kota Tangerang yang kami cintai, mari bersama-sama mensukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang. Jika Anda belum terdaftar dalam daftar pemilih atau terdapat perubahan data KTP atau penduduk baru Kota Tangerang yang sudah memiliki KTP, ada saudara yang telah meninggal dunia, sudah purna tugas sebagai TNI Polri, namun belum terdaftar dalam daftar pemilih, segera hubungi KPU Kota Tangerang, Jalan Nyimas Melati nomor 16 Kota Tangerang, atau dapat mengakses melalui website resmi KPU di www.kpu.tangerangkota.go.id. Mari bersama-sama mensukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pastikan nama Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Dari Kota Tangerang untuk Indonesia. Tangerang, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Intinya bahwa pada kesempatan kali ini kami mengharapkan kerjasama dari Bapak dan Ibu sekalian dalam upaya proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Semoga dengan adanya pertemuan kali ini kita bisa meningkatkan kualitas data pemilih kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Harapan kami data kita akan menjadi lebih baik, ya, dibandingkan dengan data sebelumnya. Dan saya cukup sekian, nanti mungkin akan kita buka dialog, ya, atau kita sharing. Mungkin ada beberapa tanggapan atau masukan yang membutuhkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan perancangan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Masudin selaku Divisi Program dan Data untuk pemaparan materi ini. Dan sekali lagi kami persilakan kepada seluruh peserta rapat yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan masukan, kami persilakan. Dan bisa mungkin masukannya yang pertama Bapak Nurul Fai dari Distrik Capil Kota Tangerang, kami persilakan. Sekali lagi kami persilakan. Pak Rifai, mewakili dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, kami persilakan untuk Pak Rifai, mohon maaf suaranya masih di-mute. Di-mute. Pak Rifai, mohon maaf suaranya tidak terdengar, masih di-mute. Pak Rifai, suaranya
Masih di mute, kami di sini belum terdengar. Suaranya yang lain coba masuk nggak? Tes. Kanan tengah tuh, kanan tengah. Ya, udah dia ketemu sini. Itu nggak mungkin naik. Suaranya belum keluar ya? Ya, Dari yang lain dulu, yang lain dulu, yang lain dulu. Mungkin dari Pak Rifai, kami persilakan kepada yang terlebih dahulu yang bertanya atau memberikan masukan. Oh, dia nggak kedengeran, dia pakai headset. Kami persilakan kepada seluruh bertanya atau memberikan masukan sambil menunggu Pak Rifai. Halo. Suara dari kami terdengar? Para peserta? Dari kanan tengah tuh. dari kanan tengah. Mungkin yang ingin ngasih pertanyaan masukan bisa lewat chat, boleh. Dari Karang Tengah ingin kami persilakan. Trial version. Nah itu Pak Ahmad Rifai itu. Ya Pak Rifai, ya silakan. Udah bisa ya. Oke, coba tes suaranya dulu Pak Rifai. Kurang Pak Rifai. Bisa dicek suaranya terlebih dahulu. Tes. Halo Pak Rifai, bisa tes suaranya dulu, mohon maaf. Tes. Oke, baik, keluar Pak Rifai suaranya. Oke, kami persilakan. Pak Rifai, mohon maaf di kami suaranya tidak terdengar. Mungkin ada gangguan sinyal atau gimana Pak Rifai? Oke, kita coba pertanyaan tadi siapa Karang Tengah ya, Kecamatan Karang Tengah ya. Kita coba dulu sambil menunggu Pak Rifai, kita coba Kecamatan Karang Tengah, kami persilakan. Tes. Oke, baik, yang ingin bertanya bisa via chat. Kami persilakan Pak Rifai. Tes. Ada suaranya ada nggak tes? Ada Pak Rifai, silakan. Suaranya sudah keluar. Ya Pak Rifai, masuk. Minta masukannya dari Distrik Capil, Pak silakan.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Halo, tes, ada suaranya Pak? Oke, baik, Pak Rifai, suaranya sudah terdengar. Kami persilakan Pak Rifai. Ya, oke. Terima kasih Pak Ketua KPU atas kesempatannya, Pak Komisioner KPU, dan para camat atau yang mewakili. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya atas terlaksananya acara ini dan atas kelancaran dengan data-data yang sudah kita kelola selama ini, atas kerjasama yang selalu kita bina dengan baik antara KPU dan Disduk Capil, dan juga kepada teman-teman operator siak di kecamatan-kecamatan yang telah ikut membantu dalam sosialisasi dan juga dalam hal pengupdatean data pemilih berkelanjutan di tingkat kecamatan. Mungkin sedikit dari saya hanya untuk mungkin lebih disosialisasikan lagi, mohon bantuannya kepada para operator di kecamatan apabila ada penduduk yang akan melakukan perekaman, untuk selalu diingatkan supaya mereka mau dan bisa untuk mengisi kuesioner yang disediakan oleh KPU. Jadi pada saat perekaman mereka sebelum ataupun sesudah perekaman mereka bisa mengisi, terutama untuk pemilih pemula atau yang baru memiliki KTP, untuk bisa mengupdate datanya sehingga mereka bisa terdata sebagai pemilih pemula. Dan juga untuk kita di Dukcapil, selama ini belum ada kendala berarti terkait dengan data-data yang ada selama ini. Kerjasama yang baik sudah tetap kita jalin dalam hal penyandingan data pendataan pemilih berkelanjutan. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita tetap bisa bersinergi dengan baik dan kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan para operator di kecamatan. Mudah-mudahan tetap dijaga kekompakannya sehingga data-data pemilih berkelanjutan ini, terutama untuk pemilih pemula, dapat selalu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Pak Subhan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Disduk Capil Kota Tangerang yang diwakili oleh Pak Fahid untuk masukannya. Mungkin ingin ada jawaban dari Pak Masukan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Patri, perwakilan dari Disduk Capil. Alhamdulillah ini mitra kerja kita yang senantiasa kita sibukkan setiap hari. Ya, Insya Allah untuk periode tahun 2021 ini pasca hari raya kita akan giatkan kembali sosialisasi. Nah, ini juga kami punya rencana nanti akan melakukan sosialisasi sampai ke tingkat kelurahan dan bisa terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, untuk tahun 2020 sosialisasi yang kita lakukan ini kita kerjasama dengan partai politik ya untuk melakukan sosialisasi. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan sekolah-sekolah dan juga dengan kampus-kampus yang ada di Kota Tangerang ya, terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, untuk tahun 2021 ini memang ada sedikit tambahan lembarannya, mungkin nanti akan ada dua, satu lembar formulir pemutakhiran data pemilih berkelanjutannya untuk proses perubahan
penambahan data atau pemilih baru. Nanti ada satu lagi lampiran untuk data pemilih yang meninggal dunia. Nah ini satu lembar ini itu salah satu data ya untuk memperkuat bahwa yang bersangkutan memang betul-betul sudah meninggal dunia. Nah, ini sebetulnya dikeluarkannya yang mempunyai yang berkompeten untuk mengeluarkan adalah dari kelurahan atau mungkin nanti dari Facebook. Nah ini tapi di sini nanti siapa yang mengisinya boleh sanak saudaranya boleh atau keluarganya ya atau RT-nya atau lurahnya ya siapapun boleh kalau memang betul-betul data tersebut misalkan saudaranya telah dinyatakan meninggal dunia. Ini surat lampiran formulir data yang meninggal dunia. Dan juga pasca lebaran ini kami sedang melakukan istihad ya mudah-mudahan setelah hari raya Idul Fitri ini kita sedang mengupayakan salah satu aplikasi untuk membantu masyarakat Kota Tangerang untuk mengcross-check data pemilih apakah dia sudah terdaftar atau belum. Sebab selama ini banyak yang bertanya untuk mengcross-check datanya bagaimana. Nah, ini juga kelemahan kami. Nah, kita sedang upayakan mudah-mudahan setelah hari raya ini kita bisa launching, ya. Kita bisa munculkan aplikasi untuk meng-cross-check data pemilih. Terima kasih Pak Rifai. Mungkin dari yang lain ada masukan atau ada tanggapan, dipersilakan dari Bapak atau Ibu Camat atau dari para operator. Silakan. Sedikit tambahan dari saya. Mungkin nanti secara teknis kami akan menyebarkan formulir data pemilih ya di setiap kecamatan. Nah, nanti teknisnya silakan diatur apakah itu nanti sebelum melakukan perekaman mengisi dahulu sambil menunggu panggilan atau setelah perekaman teknisnya silakan. Yang jelas setiap kali perekaman mereka diupayakan mengisi formulir. Ya. Kemudian setelah formulir itu diisi, kami harapkan dihimpun dahulu di setiap kecamatan. Kemudian nanti kami akan menjemputnya. Ya. Kami akan menjemputnya itu paling lambat di minggu ke-4, minggu ke-4 atau minggu ke-3 atau minggu ke-4, minggu terakhir kita akan jemput ya data tersebut untuk dilakukan verifikasi. Baik, untuk selanjutnya silakan kalau memang ada yang mau menanggapi. Terima kasih, Sumber. Kami persilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Sekali lagi kami persilakan kepada seluruh peserta dari kecamatan yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan. Neglasari, Kecamatan Neglasari. Cukup, Bu. Oh, cukup baik. Mungkin Kecamatan Tangerang? Kecamatan Tangerang mungkin ingin bertanya atau memberikan masukan? Kecamatan Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Benda, Kecamatan Neglasari. Hadir. Ya, kami persilakan ke setiap kecamatan yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan
Kecamatan Cipondo mungkin ingin memberikan masukan atau pertanyaan. Kecamatan Pinang. Cipondo mungkin ingin pertanyaan, bertanya atau ingin memberikan masukan kepada KPU. Oke, kita coba kecamatan yang lain, Kecamatan Jatiwung, Kecamatan Priuk, Kecamatan Cibodas. Tidak ada Cukup Bu, pas. Oh, cukup ya. Berarti kayaknya pada cukup semua Pak Subhan ini gimana? Jadi tidak ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan. Tapi masih pada semangat ya seluruh peserta tamu undangan kami. Oke. Tidak ada yang ingin bertanya, tidak ada yang memberikan masukan. Dari Kota Tangerang, sia-sia ini. Tidak ada yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu. Oke, nanti akan kita kasih kesempatan berikutnya untuk acara yang berikutnya ya. Dan sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa KPU Kota Tangerang mau kasih formulir ke kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Nanti mohon dibantu oleh Bapak Ibu dari Sekretariat KPU Kota Tangerang ingin memberikan formulir daftar pemilih berkelanjutan. Nanti tolong dibantu oleh Bapak Ibu yang ada di kecamatan. Terima kasih. Nah, semua sesi telah kita lalui Bapak Ibu untuk acara hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin untuk live ya. Terima kasih semuanya. Ya.